Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Deep Institute, kembali lagi kita di podcast bersama Ustadz Dedi Iskal Batubara. Ya, kebetulan malam ini hostnya itu saya langsung, Rio Padi Siregar. Bintang tamu kita adalah Ustadz Dedi Iskal Batubara yang biasa duduk di sini. Saya ambil alih dulu, ya Ustadz ya. Siap. Oke. Malam ini kita bersama Ustadz Dedi Iskal Batubara. Apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sahabat di Institut dimanapun Anda berada, malam ini ingin membahas sebenarnya. Kan kemarin itu Ustadz Dedi Iskal Batubara sudah mendaftar ya sebagai calon DPD RI untuk 3 periode. Nah, kita malam ini mau bincang-bincang nih. Apa sih yang melatar belakangi Ustadz Dedi ini maju lagi? Kenapa nggak ke DPR RI misalnya gitu kan? Atau nanti pilkada saja? Nah, nanti kita dengarkan sendiri jawaban langsung dari Ustadz Dedi Iskal Batubara. Ya Ustadz, alhamdulillah sudah mendaftar Ustadz ya? Alhamdulillah sudah mendaftar Ya. Pertanyaannya yang pertama itu Ustadz, kenapa harus maju lagi DPD RI untuk 3 periode? Ya, terima kasih Bung Rio. Pertama, bahwa setiap warga negara itu punya hak dipilih dan memilih. Saya mengambil hak untuk bisa ikut dipilih sebagai warga negara yang baik dalam proses pemilihan umum. Yang kedua, saya ini tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu, bukan pengurus partai politik, artinya independen. Karena independen, maka pilihan yang paling tepat menurut saya dalam pemilu adalah menjadi peserta pemilu perseorangan, yaitu anggota DPD. Kenapa ini menjadi pilihan? Karena menurut saya ruang ini juga mesti diisi oleh anak-anak bangsa ini. Kemudian yang ketiga, dorongan dari banyak teman-teman, terutama warga dan kader Al-Wasliyah. Tentu sebagai Ketua Al-Wasliyah Sumatera Utara, hari ini saya diamanahkan untuk mengurusi organisasi ini. Dengan jumlah sebaran anggota yang sangat besar di Sumatera Utara, karena Al-Wasliyah itu lahir, tumbuh, besar, dan berkembang di Sumatera Utara, harapan dan keinginan kader dan warga Wasliyah ini saya kira mesti saya respon untuk kemudian tetap menjaga siklus, karena setiap kali pemilihan umum berlangsung, Wasliyah senantiasa menitipkan dan mengantarkan kader-kader terbaiknya untuk bisa menjadi anggota DPD atau dalam istilah yang keren disebut sebagai senator. Ya. Saya kira 3 alasan itu yang menjadi alasan utama saya. Di samping barangkali tentu tugas-tugas sebagai anggota DPD sudah saya lakoni hampir 2 periode ini, dan saya merasa bahwa tugas itu penting untuk kemudian dilanjutkan lagi. Jadi artinya Ustadz Dedi ini maju karena keinginan sendiri atau dorongan tadi? Ya, saya kira dua-duanya. Dua-duanya ya. Tapi pilihan ini pilihan terbaik ya, independen ya Ustadz ya? Iya, saya kira itu yang paling bisa rasional, baik oleh saya, kemudian oleh teman-teman yang lain juga. Karena kalau kemudian menjadi calon anggota DPR, mau tidak mau saya kan mesti menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari partai politik, karena mesti terdaftar dan menjadi anggota partai politik. Sementara di Al-Wasliyah, di mana hari ini saya sebagai ketuanya, itu kan ada aturan yang kemudian tidak membolehkan ketua Al-Wasliyah untuk menjadi pengurus partai politik, dan karenanya menurut saya menjadi anggota DPD kembali itu adalah pilihan yang paling bisa diterima, Paling tepat ya. Ya. Jadi memang kalau menjabat sebagai ketua dia tidak boleh di pengurus partai ya, ketua partai ya. Itulah aturan yang oleh Al-Wasliyah itu disebutkan. Aturan terbaru itu sebetulnya. Ya, itu aturan yang sebenarnya bukan baru. Yang lalu juga sudah ada aturan itu, dan saya kira
saya mesti menjaga norma-norma itu dan memastikan bahwa sebagai pucuk pimpinan organisasi saya menjalankan apa yang sudah menjadi ketetapan organisasi. Oke. Jadi Ustaz, kalau seandainya nanti insya Allah terpilih kembali, apa rencana Ustaz? Mungkin ada yang selama 2 periode yang belum tercapai, atau ada keinginan untuk membawa aspirasi masyarakat kota. Kira-kira ada ini? Ya. Yang paling banyak masuk ke saya itu harapan itu soal misalkan pemekaran daerah, beberapa pemekaran daerah yang tertunda. Contoh misalkan pemekaran Kabupaten Langkat, pemekaran Kabupaten Simalungun, pemekaran Kabupaten Pantai Barat, bahkan ada provinsi misalkan, provinsi Sumatera Tenggara. Kemarin podcast itu, kemarin sempat ada podcast di sini dengan tokoh pemekaran. Kemudian provinsi Asahan Labuhan Batu. Saya melihat begini, bahwa peran Dewan Perwakilan Daerah dalam proses pemekaran atau penggabungan daerah itu sangat vital, karena rekomendasi Dewan Perwakilan Daerah itu akan menjadi syarat satu daerah itu bisa dimekarkan, dan itu sebagai bagian dari wakil masyarakat Sumatera Utara saya berkepentingan untuk mengawal kesejahteraan daerah yang salah satu harapan masyarakat itu adalah melalui pemekaran. Walaupun pemekaran bukan satu-satunya cara untuk rakyat atau daerah itu bisa maju, sejahtera dan maju. Kemudian PR berikutnya saya kira soal bagi hasil daerah yang belum berkeadilan sampai dengan hari ini. Dalam berbagai kesempatan rapat-rapat yang kita lakukan dengan pemerintah pusat, kita selalu mendorong dan meminta agar ada keadilan yang merata dirasakan oleh semua warga bangsa. Pembangunan ini kan mesti dinikmati oleh seluruh anak bangsa ini tanpa melihat dia tinggal di mana. Indonesia ini begitu luas, dari mulai Sabang sampai Merauke. Dan semua anak bangsa ini harus merasakan buah dari pembangunan itu. Sehingga kalau hari ini baru Jawa yang sebahagian besar merasakan nikmatnya sebagai bangsa yang merdeka dengan pembangunan yang cukup merata, walaupun pada beberapa daerah masih juga ditemukan ketidakadilan pembangunan itu, Sumatera juga menurut saya harus begitu. Sebagai daerah penghasil perkebunan sawit dan karet terbesar saya kira, tentu kita juga berharap bagi hasil itu bisa dirasakan lebih besar oleh masyarakat Sumatera Utara. Kemudian yang berikutnya, ini kan DPD adalah lembaga perwakilan. Dia adalah jembatan penghubung antara daerah dengan pusat. Sebagai jembatan penghubung, tentu dia mesti bisa menjadi penyambung lidah bagi masyarakat daerah ke pusat. Apa yang menjadi kepentingan daerah itu didorong agar pusat bisa merealisasikannya. Apa yang menjadi kebijakan pusat juga kita pastikan di daerah itu bisa berjalan dengan baik, bisa terlaksana dengan baik, dengan memastikan bahwa pelaksanaan undang-undang itu berjalan sesuai dengan koridornya. Saya kira lembaga parlemen itu memang disiapkan untuk diisi oleh anak-anak bangsa dimanapun itu, termasuk Indonesia, agar mereka bisa menjadi penyuara dan penyambung. Parlemen itu kan badli ya, kalau bahasa Prancisnya itu artinya bicara, ngomong. Jadi anggota parlemen itu memang tugas utamanya adalah berbicara dan menyampaikan apa yang aspirasi itu ya, aspirasi masyarakat daerah. Saya kira begitu. Artinya harus ada wadah tempatnya ya. Artinya sebagai anggota legislatif atau DPR itu apa namanya DPR ini ya. Nah sebenarnya tadi Ustaz tentang bagi hasil tadi. Yeah. Nah kan lagi viral kemarin kan yang Presiden Jokowi ke Lapura ya. Yeah.
Nah itu saya lihat di pemberitaan itu kan memang jalan itu jalan lintasan perkebunan, ya Ustaz ya kan. Nah itu nggak pernah selesai itu kabarnya begitu. Nah itu kan diskusi kita tadi kan ada tentang bagi hasil. Mungkin bisa Ustaz sampaikan bagi hasil itu yang bagaimana? Karena banyak juga penonton sahabat-sahabat di sini yang mungkin pengen tahu kan. Iya. Jadi begini, hasil perkebunan sawit di Sumatera Utara itu kemudian dibawa ke Jakarta, ke pusat, kemudian di pusat dikumpulkan, didistribusi lagi kepada daerah. Termasuk juga misalkan hasil tambang di Sulawesi misalkan atau di timur Indonesia dibawa dulu ke Jakarta, kemudian disatukan, baru distribusi lagi ke daerah. Kita kan harapannya begini, kalau yang diambil dari hasil perkebunan kita besar, maka dikembalikan besar juga. Jangan apa yang kita hantarkan ke pemerintah pusat itu kembalinya tidak sesuai dengan harapan kita. Kecil sekali persentasenya. Berapa persentase? Sepengetahuan Mas tadi? Ya kemarin itu hitung-hitungannya nggak nyampe 10%-an lah ya, di bawah 10%-nya. Wih, jadi sekali ya. Sangat kecil dengan bagi hasil yang kita peroleh itu. Tapi ya pemerintah pusat kan selalu beralasan bahwa Indonesia ini dari Sabang sampai Papua, semuanya kita kumpul dulu di Jakarta baru distribusi gitu. Kita sih oke-oke saja. Tentu sebagai sebuah negara kesatuan, kita ini kan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kita paham bahwa ada daerah yang surplus, dia punya potensi sumber daya alam, dia punya potensi lebih dari daerah dan wilayahnya. Ada juga daerah yang kemudian sangat minim pendapatannya, disatukan baru didistribusi lagi. Proses pendistribusian ini yang oleh daerah itu ditafsirkan hanya berpusat di Jakarta saja, sehingga apa yang dirasakan oleh masyarakat daerah, terutama Sumatera Utara sebagai daerah penghasil perkebunan, itu imbal baliknya nggak terlalu dirasakan. Itulah kenapa kemudian sebagian besar jalan-jalan di Sumatera Utara itu belum dalam kategori bagus. Baik. Ya. Itu udah dianggarkan kemarin ya, setiap 2,7 T ya. Nah, itu udah dianggarkan. Oh iya, oleh pemerintah provinsi kemarin sempat dianggarkan, tapi saya nggak tahu ini kemarin kita baca perkembangan di berbagai media, sepertinya pekerjaan itu juga kayaknya tidak akan terlaksana dengan baik ya, karena banyak sekali yang saya kira hambatan-hambatannya. Kemarin Pak Presiden datang, kemudian berjanji akan menggelontorkan informasi sekitar 800 miliar untuk infrastruktur jalan di Labuhan Batu Utara. Nasional ya, jalan nasional tapi ya kategorinya. Kalau kita mendengar penjelasan Presiden kemarin kan bahwa yang Pak Bupati silakan tanggung jawab untuk urusan jalan kabupaten, provinsi laksanakan tugasnya, pemerintah pusat akan bertanggung jawab atau mengambil alih kalau pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi nggak mampu. Kan kira-kira begitu penjelasan dari Pak Presiden waktu itu. Jadi menurut saya memang ini hal menarik lagi nih. Kalau dulu kan ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi, ada jalan nasional. Ini beda-beda nih kewenangan yang mengurusnya itu. Kemudian hari ini Pak Presiden langsung mengambil alih. Mana yang tidak bisa diselesaikan, kita akan selesaikan. Ya memang harus seperti itulah tanggung jawab pemerintah pusat itu. Tidak membiarkan kemudian kita melakukan drama administratif bahwa ini otoritasnya kabupaten, ini otoritasnya provinsi begitu. Kalau seperti ini kan saya kira ini semua daerah nanti akan melakukan upaya-upaya agar pusat tetap memberikan atensi terhadap daerahnya. Ya, saya kira begitu. Oke baik, pertanyaan terakhir nih Ustaz Dedi. Ini kan nanti 2024 selain pemilu legislatif ya, itu juga ada pilkada ya, dan legislatif dulu ya Ustaz Dedi, pilkada. Nah banyak nih di kalangan wasliyah terutama ya, kalangan wasliyah dan masyarakat yang kami jumpai gitu, banyak bertanya-tanya apakah Ustaz Dedi itu akan maju nggak nih dalam kontestasi gubernur atau wali kota gitu ya. Tapi yang paling satu sih wakil gubernur. Bagaimana Ustaz Dedi nilainya? Saya ini fokus dulu untuk urusan pencalonan sebagai anggota DPD.
Februari 14 2024. Saya kira saya tidak ingin mengganggu konsentrasi dulu di luar proses pemilu perseorangan ini. Saya ingin pastikan dulu target yang sudah kita susun dengan target 1 juta suara dalam pemilu kali ini, dan itu tentu saja membutuhkan resources yang cukup besar, dan fokus kita untuk mencapai 1 juta suara itu tentu dengan optimisme yang luar biasa, karena ini memang perhelatan dan pertarungan merebut hati dan simpati masyarakat. Maka kita juga mesti bisa melakukan berbagai upaya agar apa yang kita targetkan ini bisa kita capai. Saya kira saya ingin fokusnya di situ dulu. Soal pilkada dan lain sebagainya, saya kira mari kita selesaikan dulu satu tahapan, baru kemudian kita mendiskusikan tahapan-tahapan selanjutnya. Saya kira itu. Ya, terima kasih statement dari Ustaz Dedi, karena banyak yang nanya Ustaz Dedi. Ada yang mau calon ini kan begitu kan, artinya biar nggak penasaran. Ya, jadi sahabat di Ustaz Dedi secara batubara hari ini konsep ke DPD RI dulu, nggak cerita wagub ya. Oke, sahabat Dik dimanapun Anda berada, karena ini mau penghujung, saya kembalikan ke hostnya untuk menutupnya. Silakan Ustaz Dik. Ya. Terima kasih sahabat Dik dimanapun Anda berada. Diskusi malam hari ini, host rasa bintang tamu rasa host. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.